Halo semuanya, saya Jasa Raja di sini akan menjelaskan project ETL pipeline yang sudah saya buat. Nah, di sini problemnya adalah 3, tim sales itu mempunyai database tapi datanya masih banyak missing value dan tipe data yang inkonsisten. Lalu untuk yang kedua itu ada tim product, di mana data mereka masih tersimpan di file CSV dengan missing value dan juga data inkonsisten. Lalu yang ketiga ada tim data science, di mana mereka membutuhkan dataset untuk melakukan research natural language processing, tapi tim internal belum memiliki datanya. Nah, solusi yang saya berikan di sini untuk tim sales itu saya lakukan ekstrak data dari database source yang mereka sudah buat. Kemudian saya lakukan data cleansing dan saya standardize untuk memperbaiki data-data yang masih berantakan dan kotor. Lalu yang kedua itu untuk tim product, saya lakukan ekstrak, tapi kali ini dari file CSV, kemudian saya cleansing juga, dan juga saya bersihkan juga datanya. Yang ketiga itu untuk yang tim data science, karena datanya perlu dulu dari eksternal, di sini saya lakukan web scraping. Di sini saya pilih artikel-artikel sports dari website BBC. Dari sini, artikel-artikel ini saya script. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk sekilas desainnya seperti ini ya. Extract, transform, download. Jadi extract source ada 3, satu dari database, satu dari CSV, satu dari scraping. Kemudian transformation prosesnya missing value, inconsistent format, standard column, dan data type. Lalu akan output di load ke dalam sebuah database yang sama. Ini ada screenshot dari Luigi-nya. Kemudian yang pertama saya lakukan kemarin adalah saya lakukan eksplorasi data menggunakan Jupyter Notebook untuk melihat format datanya, kolom-kolom yang ada apa aja, tipe datanya gimana, missing value-nya gimana, apakah ada duplikat. Terus intinya adalah untuk mengetahui apa aja yang perlu saya lakukan untuk membersihkan data tersebut. Kemudian kita langsung ke kodenya. Di sini yang pertama itu library-nya dulu ya. Di sini saya pakai .env untuk load environment variable ya, seperti password, PostgreSQL dan sebagainya. Kemudian Luigi di sini untuk otomasi pipeline-nya. Lalu Pandas untuk mengolah data frame-nya. Lalu Pandas di sini untuk fitur abstract-nya ya. Lalu ada OS untuk dapetin working directory-nya. Terus ini saya bikin beberapa fungsi helper untuk proses connect ke database, baik itu database source dan juga warehouse. Kemudian ada juga helper untuk task transformasi datanya ya. Yang pertama di sini saya loading dulu working directory-nya. Kemudian untuk task yang pertama itu ada extract sales data, di mana kerjanya cuma ngambil data dari database PostgreSQL, kemudian output ke dalam directory raw sales. Untuk transformnya di sini saya baca dulu output dari proses sebelumnya. Jadi saya baca dulu output dari extract sales data, kemudian di sini ada saya convert ke numerik datanya karena awalnya masih berbentuk objek atau string. Kemudian ada saya fill missing value menggunakan median. Kemudian di sini ada saya convert price karena awalnya price-nya itu masih ada simbol mata uangnya. Di sini saya hapus. Kemudian ada yang saya drop kolomnya unnamed 0, ini kayaknya karena file mungkin dari awal file CSV-nya mungkin ya. Kemudian saya output ke dalam directory transform. Kemudian selanjutnya di sini ada task untuk extract electronics data. Ini sebenarnya mungkin nggak perlu kali ya, soalnya saya baca dari CSV atau dari CSV, cuma nggak apa-apa. Kemudian ada transform yang data elektronik. Di sini requires-nya extract elektronik, jadi task yang tadi harus selesai dulu baru jalan.
Kemudian di sini saya ada drop kolom-kolom yang nggak penting. Terus di sini saya rename kolom-kolomnya yang masih kurang bagus nama kolomnya. Terus di sini ada saya fill missing value, ada yang saya drop. Kemudian ada yang saya gunakan fungsi categorize, gimana return. Jadi itu bisa jadi unknown, bisa jadi free, bisa jadi standard, bisa paid, karena awalnya masih sangat banyak dan kurang jelas ya. Kemudian sini ada juga manufacturernya juga saya mapping karena masih ada yang Bose, ada yang Bose Corporation. Cuman mungkin di sini masih banyak yang saya miss karena mungkin terlalu banyak manufacturernya. Kemudian ya ini jadi ada juga yang saya handle is available yang seharusnya boolean value, tapi dia ada awal adalah string. Nah di sini saya buat fungsi helper. Kemudian setelah saya apply semua itu, terus ada juga handle condition. Ini juga condition masih bermacam-macam kemarin. Dan di sini saya bikin 4 aja, new, use, ever based atau unknown. Kemudian weight-nya juga saya ekstrak, saya buang stringnya, saya ambil data angkanya, terus saya convert ke float. Kemudian saya output ke directory transform. Nah ini NLP sama. Ekstrak NLP saya menggunakan fungsi helper script ya, ini standar aja sih. Mungkin transformasinya juga sekaligus udah di sini. Jadi si asumsinya keluar dari sini sudah bersih. Jadi nggak perlu ada task transform NLP lagi. Kemudian di sini ada load data, di mana membutuhkan 3 fungsi tadi, transform sales data, extract NLP, dan juga transfer electronics. Kemudian di sini saya kasih index pada tiap tabel ya, tiap data frame-nya. Dan setelah itu saya lakukan upsert, dan juga di sini saya output file CSV-nya ke directory load ya. Nah ini ada untuk memanggil Luigi.build-nya untuk menjalankan seluruh proses pipeline tadi. Kemudian mungkin kita lihat di Beaver untuk database-nya. Nah di sini yang ini kayaknya data source-nya deh. Nah ini source-nya dia ada ya, kita select dari Amazon Search Data Limit 5, dia muncul datanya. Ini yang warehouse. Nah ini kita lihat nggak ada ya, karena masih kosong. Lalu coba kita jalankan proses pipeline menggunakan run etl.sh, saya isi password. Nah ini udah jalan. Coba kita lihat di Luigi-nya, di UI-nya ya. Nah kita lihat udah jalannya cukup cepat ya, untuk proses 5 proses sudah langsung selesai. Kalau kita lihat seharusnya ya, lihat CPU-nya 100% di CPU 2, berarti memang lagi proses loading datanya agak berat ya. Kita tunggu aja, kayaknya udah selesai. Oh udah selesai ya. Nah sekarang kalau kita lihat di Beaver-nya, dia ada ya, teman-teman. Ya kita lihat udah masuk ya ke dalam warehouse-nya. Ya kira-kira sekian presentasi dari saya. Terima kasih.